lumayan lah untuk satu sop kecil anak-anak. Lengkuas atau kalau Momi lagi pakai deterjen, Momi alhamdulillah tuh ya banyak sekali. Nanti Momi lihat saja teman-teman. Oke nih teman-teman, Momi tuh habis ngumpulin semua sampah-sampah ini. Sampah yang mungkin setahun apa 2 tahun nggak tahu deh. Yang Momi kumpulin itu juga sebagian udah banyak yang dibuang ke tong sampah tuh, kayak gini-gini tuh. Aduh, pusing ya. Tuh. Kenapa Momi kumpulkan? Karena Momi harus bertanggung jawab dengan sampah yang keluarga Momi hasilkan setiap harinya juga. Kalau masih mau nyampah, masih bisa nyampah ya berarti harus direpotin dengan sampah sendiri ya. Sampahku adalah tanggung jawabku tuh, lihat. Plastik banyak ini. Kita tuh bisa banget nggak nyampah kayak gini, bisa banget kan, bisa beli telur di warung kita bawa plastik sendiri ya kan, di pasar sendiri. Kalau emang ada niat tuh bisa. Ini karena Momi belum ada niat aja. Sebenarnya Momi tuh udah ada niat teman-teman, cuman suami Momi belum mau diajak susah kayak gitu. Katanya hidup kok repot amat tuh, kayak gini nih ya, styrofoam yang masih suka jajan di luar Sabtu Minggu tuh, kayak gini hasilnya ya teman-teman. Tuh kadang-kadang beli stroberi organik ya, pakainya kan plastik ya di supermarket ya gitulah. Makanya nggak sabar banget pengen punya lahan sendiri. Ini dalamnya juga plastik semua. Ini buku-buku anak seperti itulah teman-teman ya. Tuh belum lagi yang di sana banyak banget lautan plastik. Kebayang ya kalau kita careless ya, kalau kita bener-bener nggak peduli sama sampah kita. Ini masuk ke TPA begitu aja, numpuk di TPA begitu aja. Sedangkan kapasitas TPA kita tuh nggak lama lagi akan penuh ya, sehingga pemerintah nanti akan pusing sendiri mencari alternatif pengganti TPA yang baru. Pun ini nanti akan dijemput oleh armada kemasan ya. Alhamdulillah sekarang udah ada lembaga-lembaga gitu ya di Jakarta sini. Nggak tahu kalau di tempat kalian mungkin ada bank sampah ya. Nah, yang bersedia mengelola, mendaur ulang sampah-sampah ini menjadi yang barang yang lebih bernilai gitu. Tapi walaupun diolah pasti Momi yakin akan ada berapa persennya itu akan tetap menjadi sampah gitu. Nggak mungkin kan semua ini diolah menjadi sesuatu yang bernilai 100%. Ya nggak tahu deh ya, Allahu alam. Momi juga nggak tahu bagaimana proses armada kemasan untuk mengolah apalagi styrofoam seperti ini. Momi nggak tahu. Tapi yang jelas Momi mau berusaha untuk minim sampah ya. Inilah usaha minimal yang Momi hasilkan. Rela repot gitu ya, intinya rela repot, rela rumah jadi lautan sampah dulu dikeluarin ya. Kalian bisa sih ngumpulin sedikit aja terus minta jemput bisa, dikirim juga bisa, cuman aku lebih seneng sekali dijemput tuh, dia jemputnya tuh banyak gitu. Tuh ini udah datang armada kemasannya, siap menjemput sampah Momi. Berat buku majalah. Ini sini ya. Ini Pak. Oh ada cenderamata. Aduh, makasih ya tuh ya. 10 Februari 2021. 2 hari nggak kunjungin kebun. Ternyata sudah banyak sekali yang merah-merah teman-teman. Cabenya tuh, Masya Allah. Banyak sekali yang merah-merah. Di situ itu pakai pot gede ya teman-teman, 50 liter kalau nggak salah nih, beli di Ace Hardware. Oke, kita mau panen itu. Dan juga kita mau panen kembang kol nih teman-teman. Tuh udah gede-gede lagi ya kembang kolnya. Dan yang itu kalau misalnya nggak dipanen kayak gini tuh dia tuh jendol-jendol kayak gitu, jadi keluar-keluar gitu. Nah ini kalau nggak dipanen jadi begini, nanti mungkin jadi benih ya suatu saat ininya. Nah ini kayak gitu tuh ya. Oke, kita panen aja kali ya. Dan ini juga ada yang kecil di sini tuh, udah nonjol-nonjol gini, berarti udah minta dipanen. Tapi harusnya dipanennya sebelum minta nonjol-nonjol gitu ya, seperti ini. Nah ini panen aja nih. Oke, kita panen. Mumpung udaranya tiba-tiba sejuk ya. Kirain ini mau panas teman-teman tadi. Kemarin-kemarin hujan terus. Ini hari ini baru mau nyiram tanaman manual, pakai botol per botol, diangkut dari bawah ke atas ya.
Nah ini sepertinya cerah, tapi katanya sih prediksi ramalan cuaca nanti siang baru hujan, jam 1 siang. Tuh mataharinya cerah, Masya Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tahukah teman-teman, kalau cabai Momi yang subur ini dulunya tepatnya 3 bulan yang lalu, yang kalian bisa lihat di episode 178, cabai ini terlihat sangat-sangat sakit teman-teman. Setelah panen yang sebelumnya sempat banyak juga tapi nggak sebanyak sekarang. Pada waktu itu cabainya mengalami masa-masa kelam teman-teman. Daunnya banyak yang kuning, seperti berkarat, terus buahnya makin lama makin kecil. Ya seperti sakit gitu deh teman-teman. Pernah juga diserang epid. Pokoknya tidak menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Namun 3 bulan setelah itu, ternyata cabai ini mulai membaik seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi bagi kalian yang punya cabai sakit, fokus ke kesuburan tanahnya, kasih dia matahari yang cukup. Insya Allah teman-teman, cabai kalian akan subur seperti ini juga. Jadi bukan hanya kehidupan artis-artis ibu kota aja teman-teman yang banyak drama. Cabai itu juga gitu, banyak dramanya. Yang ini agak kecil teman-teman. Nah habis kayak gini kita patah-patahin. Daun yang kuning seperti ini nggak kita makan, kita ke komposter aja yang udah rusak, yang udah kuning. Kita buang. Daunnya itu kita makan teman-teman, enak banget. Gurih banget teman-teman. Oh ya teman-teman tahu kan ini Momi ingetin lagi kalau ini yang sempat daunnya compang-camping dimakan ulat tuh akhirnya bisa tetap panen kan tuh, malah gede lagi, malah subur karena dari belalang itu akan menyuburkan dia teman-teman. Jadi kadang-kadang nggak usah khawatir lah karena ini dulu sempat habis teman-teman daunnya tuh, ini kan masih kelihatan ini ya, tetap bisa panen. Oke teman-teman, inilah hasil panen hari ini. Alhamdulillah. Katakan cinta dengan kembang kol. Ini dia kembang kolnya, Masya Allah, bahagia banget ya teman-teman. Tuh cabenya. Nih teman-teman, cucumber lemonnya Momi udah pindahin ke sini di bak yang sebelumnya. Dulu tuh cabai yang nggak bisa ditanamin karena banyak banget binatang tanahnya. Sekarang Momi beranikan diri untuk memindah cucumber lemonnya. Ini Momi taruh sini supaya
kalau ini disiram nanti airnya jatuh ke pot juga. Jadi biar hemat air tuh. Kalau diangkat kayaknya udah nggak ada ya binatang tanahnya. Kalau misalnya diangkat biasanya ngumpul binatang tanahnya di bawah. Ini kayaknya udah nggak ada. Tuh, ada tapi dikit lah. Nggak apa-apa lah kalau dikit mah. Ini juga tuh ya. Biasanya banyak kumbang-kumbang kecil itu. Tapi ini udah nggak ada. Tapi Momi juga mau ngiseng nyebar benih-benih. Ada semangka, labu madu, melon. Terus ini ada cabai juga. Momi mau sengaja tebar-tebar aja. Ini mah biji-biji bekas makan aja kok. Ya, disebar sini. Ini seladanya lucu banget teman-teman. Ini biji panenan sendiri teman-teman tuh. Warnanya tuh cantik banget seladanya. Ya. Ada hijau terus ada rona-rona merah gitu. Momi nggak tahu namanya apa karena dulu dikasih ya benihnya sama Pensi, Mbak Pensi kalau nggak salah ya. 10 Februari 2021 update cabai. Nah ini yang ada bayam merahnya ya. Ini cabai ini teman-teman, bukan bayam merah. Nah ini cabai tuh, padahal ada buahnya satu. Tapi karena Momi biarin bayam merah liar yang tumbuh sendiri teman-teman, tanpa diminta, tanpa ditanam. Nah dia Momi biarin supaya dia bisa Momi panen benihnya. Yang di dalam ini banyak sekali benihnya. Nih coba kita lihat. Tuh ini benih bisa ditanam ulang. Dan sekarang Momi mau tebang si bayam merah ini biar si cabai yang ada buahnya satu biji itu biar bisa lebih berkembang dengan baik. Ini yang paling mewah dia ini ya. Dari semua cabai yang paling mewah dia 30 liter teman-teman, karena sempat Momi pindahin, Momi iseng cobain ada pot 30 liter kosong bekas zucchini atau wortel ya, kalau nggak salah wortel ya. Nah ya udah aku pindahin ke sini. Waduh ini banyak yang tumbuh. Apa ini? Loh ini apa ya? Oh kemangi. Kok kemangi ada di sini banyak? Kayak disetek. Ya udah deh, dia tumbuh di situ, biarin aja. Oke, nah ini mulai kelihatan tuh ya, mulai kelihatan daun-daun barunya membawa bunga tuh. Bunganya kayaknya seger-seger, masya Allah. Insya Allah ini akan tumbuh menjadi cabai yang sangat bagus karena dia udah potnya paling mewah ya, paling gede gitu maksudnya, paling mewah itu dideketin kemangi ya. Wah seneng pasti dia hidupnya ya, bahagia dia. Coba kita lihat aja, harusnya dia cabenya paling gede, paling montok. Sore hari ini sebelum maghrib Momi sudah banyak banget mengerjakan kebun teman-teman. Ini sebelumnya kan kurang ya tanahnya ya. Kalian ingat kan ini daun bawang yang dari warung, alhamdulillah subur banget. Nah ini Momi tambahin tanahnya tadi. Ini bener-bener 100% kompos ya, kompos homemade yang Momi buat dengan kontainer plastik atau dengan kompos bag. Momi campur gitu deh pokoknya, dicampur dengan ini yang putih-putih ini adalah kulit telur teman-teman, karena suami Momi lagi pelit ya. Momi merengek minta sekam bakar dibeliin media tanam lagi, dia bilang takut kepenuhan, potnya udah kebanyakan. Nah udah Momi jadi putar akal, nggak hilang akar. Jadi Momi manfaatkan kompos Momi ini, homemade Momi, dicampur dengan banyak sekali putih telur lagi. Emang mau buat kue apa ya? Ini kulit telur bubuk yang Momi buat sendiri, ada videonya bagaimana cara membuat kulit telur bubuk ini dicampur supaya apa? Ini sebagai gantinya sekam bakar aja sih teman-teman, karena dia kan mengandung kalsium dan juga menetralkan pH tanah ya. Takutnya kompos homemade itu terlalu asam atau gimana ya, aku nggak tahu ya gimana scientificnya, Momi nggak tahu ya. Tapi untuk jaga-jaga aja supaya media tanamnya tuh gembur kayak gini gitu ya, supaya nggak terlalu padat. Biasanya kan sekam bakar, tapi karena nggak dibolehin sama dedinya, jadi ini pakai 100% bener-bener buatan sendiri ya teman-teman, dari kulit telur dan komposnya. Nah seperti ini kondisinya. Momi tambahin stek kembang kol yang selalu Momi punya stoknya teman-teman, dan ini juga. Nah ini sebenarnya adalah kembang kol yang sudah agak lama tuh ya, sudah dipanen tapi ternyata timbul anakan-anakan barunya, dan Momi mau membiarkan dia sampai gede di sini. Jadi nanti ini untuk kembang kol. Yang ini pakcoy Momi biarin dulu aja sampai mana, karena dia masih subur-subur aja teman-teman ya, udah memanjang dan bercabang-cabang daunnya, cakep banget. Oh iya tadi ini adalah yang tertua ya teman-teman, ini dari indukan yang nggak pernah diapa-apain, jadi udah 3. Nah ini sampai udah patah ya, jadi kalian harus ingat ini udah 1, 2,
Ini yang ketiga, yang mau panen ketiga kalinya, dan ini kalau sampai dia tumbuh lagi, ini Momi taruh di dekat toren, nggak akan di jauh-jauhan dari toren, karena supaya Momi mau mengamati sampai berapa kali sih sebenarnya satu bibit kembang kol itu bisa berbunga dan dipanen berkali-kali. Ini satu benih alias satu tanaman ya. Jadi ini udah ke 1, 2, 3 ya, ketiga kalinya. Dan kalau sampai ini ada yang keempat kalinya, ya udah berarti dia bisa lebih dari 3 kali panen dalam satu benih loh teman-teman ya. Alhamdulillah ya, kalau kita nggak nanam sendiri kita nggak tahu hal-hal ini. Dan itu tadi anakan-anakannya udah banyak juga mau mistekin lagi teman-teman, karena tadi itu pagi kita kan panen banyak sekali kembang kol ya, ada 3 atau 4. Nah jadi Momi tambahin terus, pokoknya setiap Momi habis panen kembang kol ya Momi selalu punya stek-steknya yang siap nanti untuk next harvest ya, untuk panen berikutnya tuh Momi sudah punya teman-teman ya. Mana lagi sih tadi, oh ya cuman segitu ya. Ya tadi juga Momi banyak sekali nyetek Caleret Ration. Caleret Ration berhubung juga teman-teman Momi banyak yang mesen juga ya. Nah ini nih yang baru, nih daunnya seger banget, padahal dia baru tapi daunnya panjang banget, semoga dia cepet gedenya tuh ya. Masya Allah, ini semua dari anakan ya, Caleret Rationnya ya teman-teman ya tuh.